Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul mengenali bimbingan konseling dan perkembangan. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Saya Naila Julieta dengan NIM 2285240021. Saya Devina Nuri Dwi Putri dengan NIM 2285240024. Dan saya Diva Aurelia Agustin dengan NIM 2285240073. Pertama, ada definisi dari bimbingan perkembangan. Bimbingan perkembangan merupakan suatu bentuk layanan bantuan yang diberikan oleh guru kepada anak didik dalam upaya membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi anak dan mengembangkan berbagai aspek kemampuan anak. Yang kedua ada prinsip-prinsip bimbingan perkembangan. Menurut Muro dan Kotman 1995, bimbingan dan konseling perkembangan merupakan program bimbingan yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip perkembangannya yaitu yang pertama, bimbingan untuk semua anak. Nah, setiap anak memerlukan bimbingan, bukan hanya yang bermasalah. Yang kedua, fokus pembelajaran, yaitu dengan membantu proses pembelajaran anak. Yang ketiga, encouragement, yaitu dorongan nilai diri, kepercayaan diri, kerja keras, dan potensi. Yang keempat, perkembangan berkelanjutan, yaitu perkembangan anak adalah proses yang terus berjalan. Nah, yang kelima, kerja sama tim, di mana melibatkan semua pihak, terutama konselor profesional. Yang keenam, identifikasi kebutuhan khusus, di mana menemukan kebutuhan unik tiap anak sejak awal. Selanjutnya ada 4 pendekatan, yaitu yang pertama, krisis, bimbingan untuk mengatasi masalah krisis yang harus segera diselesaikan. Yang kedua, remedial, fokus pada penyembuhan atau perbaikan kelemahan yang dihadapi anak. Yang ketiga, ada preventif, mencegah masalah yang mungkin muncul pada anak. Yang keempat, ada perkembangan, yaitu proaktif dan berorientasi pada penciptaan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan optimal anak. Ada unsur-unsur lingkungan perkembangan. Pendekatan perkembangan menekankan faktor lingkungan perkembangan yang perlu diperhatikan oleh guru atau pembimbing. Suatu lingkungan perkembangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur peluang. Unsur ini berkaitan dengan topik yang disajikan yang memungkinkan anak didik mempelajari perilaku-perilaku baru. 2. Unsur pendukung. Unsur ini berkaitan dengan proses pengembangan interaksi yang dapat menumbuhkan kemampuan anak untuk mempelajari perilaku baru baik secara kognitif, efektif maupun psikomotorik. Yang ketiga, unsur penghargaan. Esensi unsur ini terletak pada penilaian dan pemberian balikan yang dapat memperkuat pembentukan perilaku baru. Selanjutnya ada struktur program bimbingan perkembangan. Yang pertama ada layanan bimbingan, yaitu layanan umum bagi semua anak didik bersifat pengembangan. Yang kedua, layanan responsif, yaitu membantu anak didik mengatasi masalah saat ini, sosial, pribadi, dan pendidikan. Yang ketiga, layanan perencanaan individual, yaitu membantu anak didik merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan dan sosial pribadi. Yang keempat, yaitu pendukung sistem, yaitu mendukung secara tidak langsung yang mencakup manajemen, pengembangan staf, dana, kerjasama, dan riset. Yang terakhir, ada evaluasi bimbingan perkembangan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi program adalah yang pertama, merumuskan pertanyaan. Yang kedua, menetapkan sasaran evaluasi. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, mengkaji tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Yang kelima, mengambil keputusan. Yang keenam, melakukan pertimbangan kontekstual. Yang ketujuh, merumuskan rekomendasi. Dan yang terakhir, melaksanakan tindak lanjut.